Meskipun gagasan penghakiman terakhir ini hadir dalam perumpamaan, janganlah kita lupa bahwa yang menghakimi adalah Allah sendiri yang berbelas kasihan. Oleh karena itu, perkataan Yesus tidak pernah mengajak kita untuk takut, tetapi untuk menyadarkan kita akan apa tanggapan kita terhadap tawaran kerajaan yang cuma-cuma itu. Apa komitmen kita dalam mengikutinya? Akhirnya Yesus bertanya kepada kita hari ini, apakah kita sudah mengerti segalanya? Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pagi hari ini, Kamis 3 Agustus 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat, rahmat, dan cinta-Mu yang sampai saat ini masih kami rasakan dan masih kami nikmati. Hari ini kami mau mengucap syukur kepadamu atas hari ulang tahun yang Engkau anugerahkan kepada saudari kami Rinika Manurung pada tanggal 2 Agustus kemarin. Semoga dengan bertambahnya usia yang ia miliki, saudari kami ini semakin dewasa dalam imannya, semakin tangguh dalam hidupnya, panggilannya, dan juga perutusannya, serta selalu juga dilindungi dan diberikan umur yang panjang dan kesehatan sepanjang hidupnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam bacaan pertama hari ini, kita diberitahu tentang bagaimana Musa mematuhi instruksi yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membangun tempat tinggalnya. Kita diberitahu bagaimana Musa menempatkan setiap bagian rumah, dari alasnya, tiangnya, palangnya, masing-masing mengambil tempatnya untuk menjalankan fungsinya dalam tugas bersama, yaitu kemungkinan membiarkan Tuhan berdiam di dalamnya. Dua hal yang mau dikatakan di sini adalah mendengarkan apa yang Tuhan inginkan atas kehendak-Nya sebagai syarat untuk dapat menerimanya, dan kebutuhan untuk memenuhi kehendak Tuhan di dalam diri kita, selangkah demi selangkah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya di dasar hidup kita, tiang-tiang yang menahan kita untuk membangun fondasi kehidupan kita agar layak huni bagi Tuhan, sehingga juga dapat menjadi tempat kediamannya selamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita kembali mendengarkan perumpamaan tentang kerajaan surga yang diumpamakan seperti jaring yang mengumpulkan segala jenis ikan. Yesus Kristus yang bangkit adalah pusat dari kerajaan Allah itu sendiri, asal umat manusia baru dan benih ciptaan baru yang secara bertahap akan terbentuk di dunia kita sebagai umat manusia yang telah bangkit. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Injil hari ini kepada kita. Yesus berkata, kerajaan surga itu seperti jaring yang ditebarkan ke laut. Yesus berbicara kepada beberapa nelayan agar mereka mengerti, mereka memahami bahwa masa kerajaan itu seperti kehidupan ikan di laut. Masing-masing hidup dari batas dan nilai mereka sendiri. Hal yang sama juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hanya orang yang menemukan nilai kerajaan, orang yang memahami pesan Injil dan hidup dari kasih yang diberitakan Yesus sebagai cerminan kasih Bapa, akan memiliki nilai pada akhir zaman ketika para malaikat memisahkan yang buruk dan yang baik. Hanya Yesus yang telah memahami rahasia kerajaan serta mengasimilasi perintah cinta kasih-Nya kepada kita semua sebagai pedoman hidup kita untuk mencapai keselamatan sejati. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan surga merupakan tujuan dari akhir hidup untuk semua orang. Kita semua pun cocok untuk tinggal di dalamnya. Meskipun gagasan penghakiman terakhir ini hadir dalam perumpamaan, janganlah kita lupa bahwa yang menghakimi adalah Allah sendiri yang berbelas kasihan. Oleh karena itu, perkataan Yesus tidak pernah mengajak kita untuk takut, tetapi untuk menyadarkan kita akan apa tanggapan kita terhadap tawaran kerajaan yang cuma-cuma itu, apa komitmen kita dalam mengikutinya. Akhirnya Yesus bertanya kepada kita hari ini, apakah kita sudah mengerti segalanya? Kita bisa menjawab, ya, apabila kita tahu mendengarkan, tahu menerima sabda Yesus, mampu memahami dan membedakan untuk menilai segala sesuatu sesuai
kriteria Injil dan mengambil yang lama atau yang baru pada saat yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.